الحمد لله الذي نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها الناس أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسوله الكريم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, di tengah-tengah gema suara takbir yang berkumandang di seluruh penjuru dunia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah sangat menyayangi kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Allah beri kekuatan kita untuk melaksanakan serangkaian amalia ibadah, menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam amalia ibadah. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang telah kita laksanakan, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, walaupun sangat jauh dari kesempurnaan, tetapi mudah-mudahan Allah tetap mau menerimanya. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Fitri dengan rasa aman, tenang dan damai. Maka kita juga jangan melupakan dengan saudara-saudara kita yang di belahan bumi yang lainnya yang mungkin hari ini masih tertindas, sebagaimana saudara kita di Palestina. Walaupun di tengah-tengah euforia kita, di tengah-tengah kegembiraan kita, maka tetap harus kita selipkan doa-doa buat mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemenangan kepada mereka. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan syahid di jalan Allah diberikan kesabaran, dan seluruh pahala-pahala mereka juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam, mari kita haturkan kepada uswah kita, panutan kita, suri toladan kita, junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh barokah ini,
dan dalam suasana hati yang sedang tunduk patuh di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu gembira dan senantiasa memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya melalui sabdanya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Namun bulan itu hari ini sudah meninggalkan kita. Bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan bantuan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan berbagai macam amal salih di dalamnya. Sehingga Allah perlu untuk membukakan pintu-pintu surga. Allah menutup pintu-pintu neraka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga membelenggu syaitan-syaitan. Semuanya itu adalah bentuk dari pertolongan Allah agar hambanya mudah dan ringan di dalam melaksanakan amalia ibadah sebagai bekal dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bulan itu pun sudah lewat dan meninggalkan kita. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah banyak memberikan ampunan kepada hambanya. Allah mencurahkan maghfirah kepada hambanya. Bahkan Rasulullah menyampaikan orang yang berpuasa di bulan Ramadan saja, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tidak hanya orang-orang yang berpuasa, tetapi dia ketika dia qiyam Ramadan, dia melaksanakan berbagai macam amalia ibadah, maka sesungguhnya hal itu juga menjadi sarana Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi Ramadan, bulan yang penuh ampunan itu juga sudah meninggalkan kita. Maka sungguh sangat rugi jamaah rahmati Allah manakala ada seseorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun kemudian dosa-dosanya belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, juga Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi malaikat Jibril dan kemudian beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Hal itu membuat penasaran para sahabat. Sehingga kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah mengucapkan amin 3 kali? Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya bahwa malaikat Jibril telah mendatanginya dengan mengucapkan 3 perkara yang kemudian beliau aminkan. Salah satunya adalah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, raghima anfu abdin, sungguh sangat rugi bagi seseorang hamba. Sungguh sangat rugi bagi seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lah. Yang masuk ke dalam bulan Ramadan, yang bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap jemaah rahmati Allah, dengan datangnya bulan Ramadan itu dan seluruh aktivitas ibadah yang sudah kita lakukan, mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya nikmat yang paling agung nanti di akhirat adalah ampunan dari Allah. Nikmat yang agung di akhirat adalah ampunan dari Allah. Karena sesungguhnya jika seorang hamba datang kepada Allah dengan membawa banyak sekali amalia ibadahnya, dia membawa pahala dari seluruh ibadahnya yang sudah dia tenun selama di dunia ini,
mulai dari pahala solatnya, pahala puasanya, pahala haji dan umrohnya, pahala bacaan Al-Quran dan pahala-pahala yang lainnya. Namun manakala dia masih memiliki setitik dosa yang belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tetap dia akan melihat balasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil apapun itu, yarahu, maka dia akan melihat balasannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan berakhirnya bulan Ramadan dan kita masuk di bulan Syawal, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni olehnya, sehingga kita semuanya kembali kepada fitrah kita, sehingga kemudian kita hari ini layak disebut sebagai hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam persepsi manusia ketika mereka berjumpa dengan bulan Ramadan. Ada di antara mereka yang gembira ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Mereka senang dengan datangnya bulan Ramadan, karena mereka memahami betul bahwa di bulan Ramadan itulah Allah mencurahkan rahmat, barakah, maghfirah dan ma'unahnya, pertolongan kepada hambanya untuk melaksanakan serangkaian amalia ibadah. Dia bergembira dengan datangnya itu, karena itu adalah kesempatan yang sungguh luar biasa untuk menjadikannya hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah sampaikan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka ada orang yang begitu gembira dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga itu dipandang sebagai satu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan agar dirinya menjadi hamba yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada juga orang yang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, dia memandang bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang biasa-biasa saja, sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, sehingga dia tidak memperdulikan dengan keberkahan, dengan ma'unah, dengan maghfirah yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai macam persepsi manusia ketika mereka menghadapi bulan Ramadan, maka manusia ini terbelah menjadi 3 kelompok. Adapun kelompok yang pertama adalah mereka yang termasuk kelompok al-muttaqun, yaitu kelompok orang-orang yang nantinya mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka yang layak menjadi kelompok al-muttaqun ini? Yaitu mereka yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, sehingga dia senantiasa menghidupkan Ramadan dengan amalia-amalia ibadah. Dia bergembira dengan bulan Ramadan. Dia hadir di masjid, dia makmurkan masjid, dia buka Al-Quran, dia baca Al-Quran mulai dari awal hingga akhir. Dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia yakin disitulah Allah akan menurunkan rahmah, karena dia yakin disitulah Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Orang-orang yang demikian itu jamaah rahmati Allah, yang senantiasa berpuasa dan beramal ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang mendapatkan gelar takwa, mereka yang tidak hanya berpuasa yang dalam pikirannya hanya masalah sah dan tidaknya saja. Puasa bagi dia tidak hanya sekedar batal atau tidak batal, tetapi puasa bagi dirinya adalah bagaimana agar puasanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa ada banyak orang yang berpuasa
tetapi kemudian dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Rubba shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atsh. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Dia tidak mendapatkan hikmahnya, dia tidak mendapatkan pahalanya, dia tidak mendapatkan tarbiyahnya, dan dia tidak mendapat apapun dari puasanya itu illal ju' wal 'atsh, kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Kenapa orang-orang yang demikian ini, orang yang sudah berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya? Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, yang tidak bisa meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan yang fitnah, perkataan yang mengandung ghibah, mencaci, memaki, lisannya masih dia gunakan untuk menyakiti orang lain dengan perkataannya, masih suka meso-meso misalnya, maka orang yang yang belum bisa meninggalkan perkataan zur ini, perkataan yang buruk ini, wal amala bihi, dan orang yang juga tidak bisa meninggalkan perbuatan yang buruk pula, maka kata Rasulullah, falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak memiliki keperluan fi an yada ta'amahu wa syarabah, terhadap orang ini meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasanya tidak ada sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan gelar takwa, jamaah rahmati Allah, dia memahami betul bahwa puasa tidak hanya sekedar urusan sah dan tidaknya. Orang yang bertakwa tidak hanya sekedar puasa itu urusan batal dan tidak batal, tetapi dia harus berusaha bahwa puasa itu diterima dan tidak diterima. Jika puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah, dan dia akan menjadi hamba yang bertakwa, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah di ayat 183. Tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua adalah kelompok al-khasirun, mereka yang rugi. Siapa kelompok al-khasirun ini? Yaitu mereka yang berjumpa dengan bulan Ramadan, kemudian dia juga menghidupkan amalia-amalia di bulan Ramadan. Dia memintal banyak amalia-amalia ibadah di bulan Ramadan. Dia hadir untuk sholat tarawih, dia hadir untuk membaca Al-Quran, dia juga berpuasa, dia juga mengamalkan amalia-amalia yang lainnya. Dia siapkan infak untuk mereka yang berbuka puasa. Namun jamaah rahmati Allah, begitu lebaran telah datang, begitu Idul Fitri sudah datang, kemudian dia tinggalkan satu persatu dari amalia-amalia yang sudah dia tenunnya selama bulan Ramadan. Yang tadinya rajin hadir ke masjid, lantas setelah lebaran maka tidak nongol lagi batang hidungnya. Mereka yang tadinya rajin baca Al-Quran selama Ramadan, bahkan mereka membuat target-target tertentu, harus khatam 1 bulan 1 kali, ada yang harus khatam 1 bulan 2 kali, dan lain sebagainya. Tetapi begitu selesai bulan Ramadan, masuk di bulan Syawal, Al-Qurannya ditutup kembali dan disimpan di rak lemari supaya rapi dan tidak dibaca kembali. Ada orang-orang yang bisa bangun malam untuk melaksanakan amalia ibadah di waktu malam, mulai dari sholat tahajudnya, sholat witirnya, dan lain sebagainya. Begitu Idul Fitri datang, kemudian dia tinggalkan satu persatu dari amalia-amalia tersebut. Tidak nampak lagi bahwa dia memberikan infak dan sedekahnya. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang demikian termasuk orang yang rugi. Allah gambarkan orang yang demikian itu seperti perempuan yang memintal benang yang sudah kuat lalu dia cerai-beraikan kembali. Di dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-92,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naqadat ghazlaha, dan janganlah kalian seperti perempuan yang telah memintal benangnya dengan kuat, lalu dia cerai-beraikan kembali, min ba'di quwwatin ankatha, setelah benang itu kuat dia cerai-beraikan kembali, sehingga kemudian tercerai-berailah benang tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita jangan sampai seperti yang Allah gambarkan dalam surat An-Nahl. Apa yang sudah kita tenun jamaah rahmati Allah di bulan Ramadan, apakah itu dari tilawah Al-Quran kita, apakah itu dari memakmurkan masjid, ataukah dari qiyamul lail kita, maka setelah bulan Ramadan selesai, ketika kita sudah masuk di bulan Syawal, maka kita pertahankan amalia-amalia yang sudah pernah kita lakukan tersebut, agar kita tidak seperti yang digambarkan oleh Allah, seperti seorang perempuan yang memintal benang yang sudah kuat, kemudian dia cerai-beraikan kembali. Supaya kita tidak mencerai-beraikan apa yang sudah kita pintal dari amalia-amalia ibadah selama bulan Ramadan. Rugi orang-orang yang demikian itu. Dia tidak akan mendapatkan gelar takwa, karena dia tinggalkan satu persatu dari amalia yang sudah dia tenun selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Adapun kelompok yang ketiga adalah kelompok al-ghafilun, yaitu mereka yang lalai. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan, dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan, yang tidak semua orang diberikan nikmat tersebut. Ada orang yang sudah berharap untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi takdir telah mendahuluinya, kemudian dicabut nyawanya, sehingga dia tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Tetapi ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi dia lalai. Dia tidak menghidupkan amalia-amalia ibadah di bulan Ramadan. Temannya yang lainnya sedang berpuasa, dia tidak berpuasa. Orang lain pada pergi untuk memakmurkan masjid, dia tidak juga masuk ke dalam masjid. Dia masih saja suka nongkrong-nongkrong, dia masih saja suka menghabiskan waktunya dengan ngegame, dia juga masih suka menghabiskan waktunya dengan nongkrong di warung-warung kopi misalnya. Padahal saudara-saudara yang lain sedang menghidupkan amalia ibadah di bulan Ramadan. Dia tidak berharap untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berbagai macam karunia-Nya di bulan Ramadan ini? Mulai dari keberkahan, rahmatnya, maunahnya, serta maghfirahnya. Tetapi orang-orang yang lalai ini tidak memandang bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan ampunan. Sehingga orang-orang yang demikian itulah jamaah rahmati Allah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana malaikat Jibril mendatangi beliau, sehingga kemudian malaikat Jibril mengucapkan kepada beliau perkataan yang kemudian beliau aminkan, yaitu raghima anfu abdin, sungguh rugi seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, yang dia masuk bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfarlah, tetapi dosa-dosanya masih belum diampuni oleh Allah. Maka jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita tidak menginginkan bahwa kita ini termasuk dua kelompok, yaitu al-khasirun ataupun al-ghafilun. Kita tidak menginginkan bahwa kita nanti termasuk kelompok yang rugi ataupun kelompok yang lalai. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Maka sekali lagi jamaah rahmati Allah, mari kita rawat apa yang sudah kita tenun, amalia ibadah di bulan Ramadan. Yang tadinya kita rajin membaca Al-Quran, kita berharap kepada Allah untuk tetap diberikan kekuatan agar kita dapat membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Yang tadinya mampu memakmurkan masjid, maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah untuk bisa memakmurkan masjid, sehingga kita tidak termasuk kelompok orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi ketika setelah dia memintal berbagai macam amalia ibadah, kemudian dia cerai-beraikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah pada pagi hari ini dengan sama-sama tawajuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan penuh harap, dengan menundukkan hati kita, jauhkan segala bentuk rasa sombong ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap permohonan kita dapat dikabulkannya. Terutama semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita dijadikan sebagai hambanya yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah juga memanjangkan usia kita sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan yang penuh dengan barokah. Marilah jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan doa-doa kita nanti dikabulkan olehnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmah wa 'ilmah faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada' fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruman. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa wahhidillahumma sufufahum wa ajmi' kalimatahum alal haqq waksir syaukatal zalimin waktubis salam wal amna li'ibadika ajma'in. Allahumma ansuril mujahidina fi sabilika fi kulli makanin wa zaman. Allahumma wahhid sufufahum wa thabbit aqdamahum wa saddid ramyahum wansurhum 'alal qaumil kafirin wal musyrikin wal murtaddin wal munafiqin wal mujrimin wal khainin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram la ilaha illa anta subhanaka bika nastajiru bi rahmatika nastaghith wa la takilna ila anfusina tarfat 'ainin wa aslih lana sya'nana kullahu ya musliha sya'nis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.